DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Mas Rizky Saiful. Halo. Halo Mas. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita Beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf into something new gitu. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Mungkin sebagai awalan ini Mas boleh memperkenalkan diri dulu, background-nya seperti apa? Ya. Salam kenal teman-teman semua pendengar podcast Ngobrol Bisnis. Aku Rizky Saiful. Kalau dilihat di LinkedIn itu majority karir aku jadi Scrum trainer, jadi Agile trainer gitu. Dan tapi kalau ditelisik lebih dalam, sebenarnya aku jauh di dalam sini itu adalah serial entrepreneur sama kedua penulis gitu. Jadi aku memang habis lulus itu kecemplung ke dunia Scrum. Ya direkrut sama Joshua Partogi full time di sana. Dia trainer Scrum pertama di Indonesia dan juga trainer Scrum internasional. Dan terus ya di sana bantu Joshua. Terus di tengah-tengah itu sempat ada ide bisnis, ide produk bareng Joshua gitu. Nah ya kita coba kembangin bareng-bareng. Terus habis itu kita beda visi nih, beda pandangan sama produk itu gitu. Akhirnya aku keluar dan coba kembangin produk itu sendiri gitu. Nah, sempat pivot hingga akhirnya jadilah sekarang Agile Campus. Ya akhirnya idenya gagal juga sih yang bareng sama Joshua itu gitu. Nah, terus di samping itu juga aku sempat bikin pet project wiki kandidat. Itu zaman Pilkada 2014 itu Wikipedia spesial buat kandidat legislatif yang dikurasi sama mahasiswa. Nah itu lumayan sukses, sempat diliput sama media-media waktu itu gitu. Ada beberapa kan waktu itu yang mirip sama kandidat, dapat user 25.000. Nah ya habis itu produknya sekarang juga udah mati gitu. Jadi aku seneng banget buat identifying problems, terus ya udah bikin aja solusinya gitu dengan segala yang aku punya, doing the dirty work sampai barangnya jadi, terus lempar ke publik, terus lihat responnya, terus entah itu dipakai atau itu nggak dipakai, kegiatan itu bikin aku bahagia banget gitu. Sampai terakhir pas lagi kerja di Altera Indonesia, itu dulunya Sepulsa, B2B payment aggregator, aku juga bikin software tempat employee bisa saling ngasih apresiasi satu sama lain. Nah itu terekam, ya berarti kayak LinkedIn recommendation ya, cuman ini bahasa Indonesia dan bisa ngomong bahasa gaul gitu, nggak usah, kalau LinkedIn recommendation kan kayak formal gitu kan. Nah ini bisa casual, terus bisa juga ngasih saran perbaikan. Jadi bisa ngasih kritik ke orang langsung, bisa anonim kalau mau. Dan nanti ada template-nya, jadi kita diarahkan buat ngasih kritik demi kebaikan karir dia gitu. Dan ya berarti semua employee di Altera bisa nerima kritik dari orang lain dan bisa milih waktu terbaik kapan buat baca itu gitu. Jadi kan kalau kritik itu kan biasa kadang-kadang bisa mengganggu banget kan, menyerang mental gitu. Jadi dia bisa atur supaya gue mau bacanya di Jumat sore doang gitu. Itu bisa diatur kayak gitu. Nah ya produknya masih dipakai sampai sekarang. Bisa teman-teman akses di saku.altera.id. Nah jadi ya overall itu sih. Kedepannya gue pengen jadi pakar, konsultan, dosen di bidang inovasi. Jadi ya gue pengen menjauh dari Scrum, dari Agile, karena seperjalanan gue melihat juga mantan-mantan student gue, terus pas dulu di Altera juga gitu,
penghambat dan pendorong terbesar dari implementasi Scrum ya atau Agile secara umum itu sebenarnya ada di karakter dan belief dari CEO-nya gitu, dari alpha-nya gitu, yang mana itu bakal trickle down jadi culture perusahaan itu gitu. Nah, ya gue lihat itu sih ada yang sukses banget, ada yang gagal banget gitu, dan faktor utamanya tuh yang tadi gue bilang. Gitu. Jadi kalau mau solve the problem, kalau mau gedein impact-nya, gue jangan cuma ngajar mechanical scrum-nya gitu, tapi gue ajarin gimana caranya kuatin culture kalau emang ada yang udah align dari apa yang ada di otak CEO-nya dengan apa yang mindset yang cocok sama agile, itu yang diperkuat gitu. Dan yang nggak cocok ya dia buka-bukaan aja lah, bilang ke CEO-nya ini nggak cocok nih gitu. Untuk ini gue baru-baru ini launching iCurve, ICUV iCurve. Oke. iCurve.github.io itu websitenya. Nah, itu adalah 5 value yang menurut gua kalau 5 itu ada di perusahaan, lo mau pakai Scrum kayak, mau pakai Kanban kayak, mau bikin framework sendiri kayak, itu bakal lancar gitu. Dan misal lo mau implementasi OKR, lo mau bikin OD yang pakai Holacracy, ada yang baru sekarang namanya Unfix gitu, itu lo bakal lancar juga gitu. Jadi pas gue terinspirasi pas gue baca buku No Rules Rules-nya Netflix gitu, pas gue baca itu buku tentang budayanya Netflix, gila agile banget gitu, dan dia nggak ada sedikit pun mention tentang agile, tentang Scrum, tentang apa gitu, dan itu terimplementasi sampai di urusan HR-nya, benar-benar di segala aspek di perusahaannya gitu. Nah, dari situ gue lihat ada pola gitu. Terus gue baca-baca culture-nya Google, gue lihat ada pola gitu yang sama. Nah, pola itulah yang jadi 5 value yang ada di iCurve gitu. Oh ya, mudah-mudahan membantu. Iya. Kalau nggak laku, kalau gagal ya udah gue bikin yang lain. Iya. Menarik. Dan itu sebenarnya terutama poin yang terakhir ya, maksudnya oke, tadi berangkat dari Scrum Master dan seterusnya, dan sekarang arahnya ingin sebagai kayak konsultan inovasi dan lain-lain, dan justru yang bikin aku tertarik ngajak ngobrol di sini pertama kali adalah gara-gara opening line-nya Mas Rizky ya di link ini tuh, karena cukup beda gitu dengan dibanding yang lain, makanya wah. Naon iya gitu maksudnya dalam bahasa aku gitu, tumben-tumben tiba-tiba apa ya bahasanya kan yang aku mari kita tingkatkan inovasi di Indonesia gitu, jadi kesannya kayak something apa gitu loh, jadi ketika kita chat-chatan ya apa nih, dan arahnya ternyata memang mau ke arah sana gitu. Iya, orang-orang tuh suka bilang aku apa ya, kadang-kadang terlalu formal, terlalu apa, nggak tahu ya, entah mengapa, udah jadi style aja sih jadinya. Oke. Kalau boleh tahu ya pandangannya ya, emang menurut Mas Rizky itu inovasi tuh kayak gimana sih? Kalau aku ya, aku berangkat dari aku sebenarnya mungkin praktikal dipakai dalam bisnisnya, teori-teori inovasinya oke lah di kuliahan, aku engineering gitu kuliahnya gitu, tapi mungkin kuatnya adalah gara-gara ketika aku mulai lulus itu aku belajar di Jerman tentang manajemen inovasi, jadi mindset aku terhadap inovasi sampai sekarang yang aku bawa di pekerjaan dan di bisnis juga adalah sangat Jerman banget gitu, maksudnya Jerman kan saklek banget gitu loh, jadi kayak oke, kita ngomongin masalah inovasi adalah lo invention plus komersialisasi, kurang lebih seperti itu kalau disimplifikasi ya, jadi bukan sekedar new idea tapi lo ada inovasi, ada invention ya, atau ada hasil riset yang lo sentuh dengan yang mana itu jadi komersil, nah itu adalah inovasi gitu. Kalau Mas Rizky pandangannya seperti apa tuh terhadap inovasi? Iya. Nah, kalau gue sih kebetulan baru 2 minggu lalu atau seminggu lalu gitu publish video bedanya inovatif, kreatif sama inventif gitu. Dan gue ngerujuk sama kamus di Oxford
Dan dari situ ya teman-teman bisa lebih detail lagi nonton videonya. Mungkin nanti gue bisa titip link ke Panji gitu. Nah, kalau dia itu ngubah cara orang berperilaku gitu, jadi hal yang rutin gitu. Nah, baru itu inovasi gitu. Nah, kalau definisinya kreatif sama inventif, mirip-mirip sebenarnya dua-duanya. Cuman kalau kreatif itu ada satu kata artistik gitu di dalamnya gitu. Nah, kalau inventif ya barunya aja gitu. Kata nyeninya itu nggak ada di kreatif gitu. Ketiga-tiganya ada unsur barunya di sana gitu. Cuman kalau tadi aku ulang lagi, inovatif itu ada unsur mengubah cara kerja, cara kebiasaan orang gitu. Jadi ya nyambungnya mungkin sama komersialisasi gitu. Bedanya adalah maksudnya nyambung sama komersialisasi gimana? Ya kalau barang seni ya lu bisa komersialisasi, tetap lu bisa jual gitu kan, terus laku gitu. Cuman apakah bisa apply ke orang banyak itu belum tentu. Soalnya kan namanya seni itu subjektif ya. Gitu. Jadi ya lu ujung-ujungnya nyari orang yang seleranya sama lu gitu. Nah, itu kalau misalnya karena kata seni itu nggak ada di definisi inovasi, menurut gue sih lebih general. Jadi either lu kayak sekarang misalnya Gojek sama Grab gitu kan, either lu menang, lu kasih service terbaik, lu kuasain pasar gitu. Nah, yang lain biasanya nggak dapet tempat gitu. Dan komersialisasinya di sana. Cuman kalau dari definisi ya pas ya lu ngubah cara hidup orang aja gitu. Dan kalau lu ngubah cara hidup lu sendiri, menurut gue itu juga udah inovasi berarti. Lu punya ide gitu kan, tapi ide itu bukan sekedar keren, unik gitu. Lu post di Instagram gitu. Lu pakai beneran ke diri lu dan kebiasaan hidup lu jadi berubah, lu tuh udah inovatif. Gua stick sama definisi itu. Oke, berarti tidak ada bahkan ya kalau yang menyebabkan behavior changing gitu kayak Gojek udah jelas lah, yang tadinya kita naik ojek ya kita mungkin sejaman gitu dulu nyari ojek ke pangkalan dulu ya, terus nego-nego, keringetan, nego-nego gitu-gitu. Sekarang ya cukup dari rumah dan itu ngerubah ya tadi terjadi perubahan behavior, bahkan juga mungkin perubahan industrinya juga ya berubah dan cara kita berkeseharian jadi berubah. Tapi kalau penerapannya dalam konteks yang lebih luas tadi ya, yang aku lihat, berarti kalau Mas Rizky berpandangan sebenarnya tidak ada pendekatan teknologinya gitu, bahkan bisa jadi tidak perlu ada unsur teknologi. Iya, betul. Kalau aku tadi berpandangannya adalah ya karena tadi ya, karena Jerman banget gitu sentuhan, mungkin karena sentuhan pertamanya adalah jadi inovasi itu adalah something lo create ya, teknologi base gitu, teknologi base yang lo jual entah jadi apa. Tapi kalau tadi keseharian aja itu juga udah termasuk inovasi gitu ya dari sisi ininya ya. Iya, gue ngecu sama yang definisi Oxford itu. Iya, dan juga kalau kreatif bener sih ada unsur artnya bisa jadi. Tapi aku tertarik juga sih sama kita sering kali ya, nggak tahu ya Mas Rizky ngerasa apa enggak ya, sering kali kita tuh mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan jelas, tidak bisa kita jelaskan dengan baik dengan kata-kata seni gitu. Enggak. Misalnya orang sering ngomong nih, tadi misalnya wiki kandidat gitu, gara-gara ada pemilu, orang bisa sering bilang, wah politik tuh seni gitu kan. Jadi kayak ilmu politik tuh ilmu seni gitu. Atau misalnya apalagi ya, komunikasi tuh seni komunikasi gitu. Jadi ada entah kenapa kita selalu mengkambing hitamkan seni untuk katanya ya, mungkin di Indonesia aja ya. Jadi untuk sesuatu hal yang kayak agak-agak abstrak kayak gitu. Nah, apakah kayak gitu juga nggak pandangan Mas Rizky terkait terutama tadi ya, kita ngambil unsur apakah kreatif tuh memang yang kayak gitu tuh ada unsur abstraknya juga tuh? Iya. Menurut gue sih lebih ke karena
dia pakai insting. Jadi di Agile itu kita sering banget mencatut teorinya Kainofin. Itu ada 4 kuadran masalah yang ada di dunia. Tulisannya CYNEFIN. Itu ijaan bahasa Indonesia itu Kainofin. Nah, di situ dia bilang semua masalah di dunia ini terbagi dalam 4 tipe. Pertama yang simple, yang obvious gitu kan. Nah, ini semua orang udah sepakat solusinya apa, udah di luar kepala gitu. Nah, terus complicated. Complicated ini masalah yang bisa rumit, bisa berat gitu kan, atau bisa agak simple gitu. Tapi kesamaannya adalah solusinya tuh udah ada di luar sana, ada di sebuah buku gitu kan, atau mungkin di dalam kepala sebuah pakar gitu kan. Kita bisa yakin solusinya itu ada. Gitu. Mungkin ada beberapa solusi dan dengan konteks-konteksnya masing-masing gitu. Tapi kita yakin banget solusinya ada gitu. Udah ada sekarang, tinggal dikejar. Nah, habis itu masalah kompleks. Masalah kompleks itu kita banyak nggak tahu hal yang kita nggak tahu gitu. Dan di luar sana ada solusi mungkin, cuman belum tentu berhasil. Gitu. Most likely yang kita lakukan kalau di masalah complicated kita berarti nyari pakar. Kalau di sini kita trial error gitu. Coba eksperimental lah ya. Kenapa? Eksperimental lah ya. Eksperimental, betul. Nyoba hal baru, lihat hasilnya gimana gitu kan. Nah, contohnya itu marketing gitu kan. Kita bicara tentang gimana get people's attention. Nah, itu mungkin ada best practice-nya, cuman pas semua orang pakai itu tentu orang jadi bosan gitu kan. Butuh cara baru gitu buat narik attention gitu. Nah, sementara contoh yang complicated ini itu dokter yang praktek. Dokter yang praktek dia udah ada tuh pakem-pakem gini loh cara diagnosis terus treatment gitu kan, terus hingga hasilnya dapat kesimpulan. Dokter ada juga nih yang bidangnya di bidang kompleks, yaitu dokter apa? Dokter yang riset, dokter yang nyari cara baru treatment kanker gitu-gitu, yang mana memang belum ada gitu kan, dia trial error gitu. Nah, terakhir ini chaotic ini adalah yang nggak sempat mikir, Ji. Jadi emang ini masalah-masalah yang mungkin sering dihadapin sama preman di pasar-pasar gitu kan. Hidupnya kan emang benar-benar real time, real life gitu. Ini cara dia bergaining, cara dia gertak orang gitu. Nah, itu nggak ada pakemnya, nggak sempat mikir, pakai insting. So, menurut gue yang orang-orang suka bilang, oh ini adalah seni gitu. Itu sebenarnya banyak merujuk ke masalah-masalah chaotic. Gitu. Contoh lainnya misalnya lu ditodong buat jadi speaker yang impromptu, lu nggak siap-siap gitu. Nah, itu juga chaotic tuh di sana. Mungkin juga ada yang kompleks yang orang bilang, oh ini adalah seni gitu. Karena lu oke lah ada proses kayak Scrum, ada Kanban gitu-gitu, proses buat berinovasi gitu kan, atau mungkin metode ilmiah buat berinovasi. Cuman bahwa lu muncul dengan sebuah hipotesa gitu, kayaknya ini deh solusinya deh. Itu sendiri kan juga sesuatu yang nggak terjelaskan gitu kan. Makanya orang suka bilang, oh gue dapat ilham nih gitu, dapat wangsit nih gitu. Nah, itu biasanya orang bilangnya seni gitu. Kalau yang masalah complicated, masalah ini ya udah jelas-jelas berarti di luar seni gitu. Karena udah ada prosedur yang jelas, tinggal kita kejar aja. Iya. Gitu. Iya, menarik. Pandangan gue adalah kalau misalnya dalam konteks kehidupan manusia ya, kita tuh selalu mencoba, kita berpedoman pada 4 kuadran tadi ya, simple, complicated, yang ketiga apa ya? Kompleks selalu chaotic gitu ya. Pada prosesnya biasanya kita tuh selalu menggeser atau ya cara kita berpikir selalu memodelkan hal-hal yang tadi instinktif menjadi sebuah metode kan biasanya. Jadi misalnya pertama kali orang nggak tahu ya, mungkin sejarahnya ya, pertama kali orang ketemu laut gitu misalnya, kan manusia tidak diciptakan di laut gitu ya, tapi pertama kali orang ketemu di laut, ini harus kita apain nih biar bisa ini, akhirnya mereka instinktif harus kayak gimana kayak gitu, lalu akhirnya jadi
jadi model atau jadi pola atau jadi metodologi nantinya. Cara kita biasanya seperti itu kan, biasanya dari bahkan sangat kuat bahkan di Amerika ya atau di Barat lah ya, negeri Barat gitu, bikin hal-hal yang tadinya instingtif atau yang tadinya adalah karakteristik atau psychological traits seseorang menjadi sebuah model. Kayak misalnya yang sering kan kalau di luar negeri misalnya apa ya, misalnya kalau di kita di umumnya di orang Melayu, wah dia mah emang jago ngomong gitu misalnya ya, pandai berkomunikasi, secara ilmu komunikasinya dia bagus dan itu natural gitu, secara natural. Dan biasanya kalau di orang kita kebanyakan yang jago ngomong akan jago ngomong terus, yang tidak jago ngomong ya tidak akan jago ngomong terus. Tapi kalau di orang bule kebanyakan kan bikin metodologi tuh. Oh lo jago ngomong, begini loh, misalnya ada tipsnya, apa body language-nya, terus agar charming seperti apa. Charming kan hal-hal yang art tadi itu gitu. Itu dibikin modelnya gitu. Dibikin modelnya dan jadi mungkin jadi complicated, mungkin nanti jadi simple ujungnya ya kalau kita ini adalah sebuah proses ya, 4 kuadran ini. Apakah ini nanti mungkin ada kaitannya sama Scrum juga ya? Apakah kira-kira gitu semua problematika yang saat ini chaotic nanti itu bisa kita simplifikasi ujungnya ya? Tapi gue butuh penjelasan dulu. 4 kuadran ini apakah ini proses atau memang kuadran aja gitu? Iya. Gua boleh share screen nggak? Mungkin sekalian aja gua tunjukin gitu. Kita bahas bareng. Gue bakal tetap ucapkan ya supaya apa namanya? Soalnya lebih banyak yang tadi gue bilang, lebih banyak yang denger sih dibanding yang lihat. Nggak apa-apa. Ini udah ada permissionnya belum? Bentar. Ini aku lagi ganti ini sih. Udah bisa ya? Masih belum. Oke. Udah coba. Gue bakal tetap ucapkan. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan enggak itu. So, ini gue tadi ambil salah satunya dari Google gitu. Nah, menurut gue itu observasi yang oke buat seorang yang cerdas, kelihatan lah gitu. Nah, tapi yang gue baca dari definisi si Cynefin ini lebih ke timing gitu. Kalau masalah tadi yang chaotic itu gitu. Jadi pas lu nggak sempet nge-sense, ini urutannya ya. Kalau ini pas clear yang jelas itu kan, lu nge-sense dulu ini problem apa, lu categorize gitu kan, solusinya mana udah ada di otak lu, gitu, udah lu respon gitu. Nah, lu nggak usah mikir gitu. Di sini abis lu sense, lu analyze, lu perlu ada mikirnya gitu. Nah, di sini ya nge-probing kan, ngetes, ngecoba-coba gitu kan, coba aja dulu gitu. Belum terlalu masuk akal sih, tapi ya lihat hasilnya gitu. Ini agile tuh adanya di sini, kompleks gitu. Nah, yang di chaotic ini lu nggak sempet nge-sense, gitu. Lu emang harus act gitu. Jadi apa namanya, bener-bener yang real time, yang pemain bola gitu. Kayak di bola ada strategi gitu. Strategi mungkin yang dibahas, ntar habis itu berubah di tengah gitu kan. Pas lagi apa namanya istirahat babak pertama, babak kedua itu bisa berubah gitu kan. Nggak terlalu spontan gitu. Cuman lu sebagai pemain bola gitu. Nah, detik per detiknya lu gitu kan, memilih passing apa gitu-gitu itu chaotic masuknya gitu. So, dalam hal ini sebenarnya yang gue tangkap dari fenomena yang lu bilang itu lebih ke culture scientific gitu. Jadi negara maju punya kebiasaan, punya kepercayaan bahwa banyak hal bisa dilihat polanya gitu. Nah, dari situ habis itu dipelajarin polanya, dikodifikasi gitu kan. Terus jadilah sebuah metode yang mungkin memang bisa melatih insting si orang tersebut gitu. Apa namanya? Metode misalnya buat tadi Panji contohnya apa? Komunikasi atau charming. Jago ngomong gitu ya, jago ngomong ya. Oke,
komunikasi in real time mungkin dia chaotic gitu, tapi ada teknik buat melatih insting tersebut sehingga pas dia lagi ngomong jadi lebih jago. Meskipun pada akhirnya ada gede juga porsi pembelajaran dia yang dia dapat dari latihan real di lapangan. Nah, itu tuh yang maksudnya gini, metodenya itu nggak serta-merta plek ketiplek dipakai jalan gitu. Iya. Sama kayak software gitu kan. Dia cuman ngelatih ngasah gitu kan. Nah, cuman pas lagi di lapangannya itulah yang keasah tuh si instingnya dia gitu. Gitu. Jadi orang bisa belajar teknik komunikasi real time yang bagus, tapi pada akhirnya dia bakal perlu latihan instingnya di lapangan. Mau sedalam apapun, mau seapal apapun dia sama metodenya, gitu. Nah ini beda ya sama misalnya komunikasi yang sifatnya nggak real time. Misalnya cara bikin video YouTube yang bagus gitu-gitu, bikin cerita, bikin apa. Nah itu masih sempat buat mikir, masih sempat buat ngeprop dulu. Nah itu masuknya ke kompleks gitu. Jadi itu menurut aku dua fenomena yang berbeda. Yang scientific ngeliat pola, terus sama yang chaotic, kompleks, complicated ini. Iya. Tempat menarik, observasi yang bagus kan baru dengar ya. Iya. Ini tapi yang tadi kalau yang lo jelasin mungkin akan ini juga tuh kalau kayak misalnya atlet ya tadi contohnya atlet atau misalnya gue sering denger apa sih namanya komedian ya. Komedian itu seolah-olah instingtif tapi sebenarnya kayak yang sering diangkat adalah misalnya kayak Komeng gitu. Komeng kan jago banget nyeletuk gitu. Celetukannya jago, cepat dan lucu gitu. Tapi yang tidak kita ketahui bahwa itu adalah latihan ternyata. Jadi kayak dia tuh yang gue pernah dengar di podcastnya itu. Sambil makan boleh nggak? Boleh santai aja. Santai ya. Ngobrol santai. Belum sarapan. Oke. Oh iya di sana masih pagi ya. Tadi apa ya? Iya di Komeng itu dia latihan tuh kayak misalnya yang lucu dari taplak apa gitu. Jadi kayak dia nyari padanan sinonimnya tiap hari diulang-ulang segala macam. Ujungnya kan jadi terlihat instingtif atau bahkan padahal sebenarnya latihan gitu. Atau karate gitu. Gue dulu sempat belajar karate sama bokap gue gitu. Kita tuh dilatih. Jadi jangan-jangan ya. Tapi ini nggak tahu juga ya. Gue juga sering berpikir atau berdebat berpikir tentang masalah insting itu apakah karena prior knowledge yang kita miliki tapi udah embed gitu di dalam diri kita sehingga kita instingtif bergerak. Misalnya kalau mau nyebrang jalan tiba-tiba kayak insting tiba-tiba stop aja dulu lagi sambil main handphone atau ada mobil gitu. Jadi kayak instingtif tapi sebenarnya jangan-jangan itu udah lama embed di dalam diri kita. Jadi kayak proses yang tadi makanya tadi gue menduga tadinya itu kayak proses gitu. Tadinya jadi dari kita belum tahu yang di kuadran paling bawah tadi ya, kuadran terakhir yang chaos, lalu lama-lama jadi ini karena kita secara tidak sadar sudah membuat pola gitu. Gue tadi menduga kayak gitu. Karena apalagi ini kan belakangan kemarin lagi rame, bini gue seneng banget nonton badminton kan. Itu juga sangat hal yang bukan membingungkan ya, hebat banget gitu atlet-atlet gitu. Ketika lawannya belum mau nyemes, dia udah tahu gitu mau kemana gitu. Itu kan kayak insting, tapi gue rasa juga kayak ada tadinya dari chaos tuh sampai ke dia jadi lo gitu doang gue juga bisa kali handle gitu. Itu menarik sih. Gue baru denger yang tadi ya, yang proses kuadran problem yang tadi lo ceritain itu. Ya, kind of it. Kalau bagian itu harusnya sih misal main tenis pemain badminton ya. Dia nggak lewat ke kompleks dulu berarti. Jadi chaotic terus habis itu jadi complicated terus jadi simple. Kalau dengan pola pikir kayak gitu ya bisa berubah gitu. Soalnya kan dia bukan berarti dia nyari cara baru tuh. Bukan berarti dia nyari cara baru probing nyemes backhand atau gimana gitu.
Soalnya kalau yang kompleks itu bener-bener kayak kita ngelakuin design thinking, kayak ngelakuin Scrum gitu. Kita dihadapkan sebuah masalah, terus kita menentukan solusinya apa tuh buat solve itu gitu. Jadi ya mirip misalnya kayak yang tadi Komeng tuh dia duduk dulu terus mikirnya apa yang gimana caranya gue bisa ngelucuin si taplak meja ini gitu. Nah itu ada beberapa opsi tuh dipikirin, bisa dia pilih satu, bisa dia lihat, dia tes, dia coba cerita ke orang temen deket, ketawanya levelnya seberapa, dia diapalin gitu kan, coba lagi opsi lain, oh segini gitu. Nah ya kalau yang lawak itu bisa masuk ke sana. Cuman kalau yang badminton gue nggak kepikir tuh masuk ke kompleksnya gimana. Oh iya, kompleksnya ya. Kompleks tuh yang tadi berarti harus ada eksperimentalnya juga ke arah probingnya, coba-cobanya gitu. Ya. Ini juga jadi menarik nih ketika metode tadi atau ya terutama yang kompleks juga ya mungkin ya dari masalah yang chaotic atau masalah yang chaotic lalu masalah yang kompleks. Dalam konteks inovasi ya yang tadi kita bahas atau mungkin terutama metodologi sebenarnya kayak Scrum atau design thinking tadi itu kan sebuah metodologi yang dibuat untuk menyelesaikan sesuatu karena sebelumnya telah berhasil menggunakan metode tersebut, jadi dimodelkan kan dengan eksperimental kayak gitu. Dengan eksperimen lain-lain. Nah, cuman kan menariknya adalah ketika kita ngomongin eksperimen, kalau di real, bukan di real ya, kalau di ilmu apa ya istilahnya, ilmu alam gitu apa ya, ilmu matematika, IPA, yang kayak gitu-gitu. STEM. Kalau ya STEM ya STEM di STEM itu. Eksperimen yang sama menghasilkan result yang sama kan. Jadi misalnya dulu SMA gue eksperimen apa tuh kimia pakai kertas luminus, kita baca di buku ya resultnya kalau lo kertasnya nanti nggak biru berarti ya apalah kayak gitu, jadi udah definitif gitu. Nah menariknya kalau di inovasi ya di bisnis let's say kayak gitu. Semua belajar nih metodologinya yang dipakai Gojek, yang dipakai Netflix yang tadi lo ceritain gitu. Atau ya metode Lean Startup lah dan lain-lain. Tapi kenapa resultnya nggak sama? Menurut jadi maksudnya ada yang bisa jadi se-Gojek, ada yang mungkin di masa yang sama juga dengan Nadiem, dengan mungkin kepintaran yang sama juga mencoba tapi tidak sama gitu resultnya. Menurut lo kenapa tuh? Iya. Jadi ini mungkin perlu dipisah dulu nih konteksnya gitu. Oke. Apakah yang dimaksud adalah gue pengen nih mengemulasi cara kerja, proses kerja, etos kerja sebuah organisasi gitu. Atau gue ingin mensimulasi bisnisnya gitu. Kalau yang pertama mungkin berangkatnya dari melihat problem gitu. Jadi misalnya kan kayak contoh Gojek ya. Kayaknya banyak orang yang melihat problem yang sama gitu. Dan gue nggak sanksi bahwa ada orang lain juga yang berpikir ya kayaknya harus ada Gojek online. Jangan jauh-jauh, kayak teman gue juga ada yang dulu tuh gue punya ide kayak gitu tuh gitu waktu Gojek lagi nge-boom gitu. Ya lo kan nggak jalanin kayak gitu kan. Tapi mungkin ada yang one step ahead dibanding dia yang sama-sama jalanin dan segala macam. Artinya melihat masalah yang sama, mungkin bereksperimen juga. Tapi resultnya berbeda. Kalau di Scrum atau di metodologi yang lo biasa ini kan, apakah itu diukur juga ya atau bagaimana? Oke. Ini berarti fokus sama itu ya yang tadi gue emang kita coba nge-solve problem yang sama gitu. Dan di bisnis yang sama. Terus gue juga pengen nih gue pengen lu Panji pengen tahu apa sih yang bedanya gitu dari sisi proses-proses ini. Apakah proses-proses ini bisa sesuatu yang kayak diinstal gitu, terus pas diinstal terus langsung sukses, hasilnya sama gitu kan. Nah jawabannya udah pasti enggak. Kenapa? Karena di Scrum, di design thinking, di Kanban gitu, itu nggak ada poin sama sekali
gini loh cara lu ambil keputusan gitu. Dan maksudnya gini, sama kayak metode ilmiah. Metode ilmiah itu kan step-step lu punya hipotesa gitu. Lu observe, gue lupa sih detailnya kayak gimana. Tapi dulu diajarin kan di biologi itu SMP. Itu metode yang generik banget gitu. Dan semua peneliti bisa pakai itu, tapi hasil penelitiannya bisa beda-beda gitu karena ya pas lu datang dengan sebuah hipotesa, lu nggak ngikutin sebuah metode gitu, lu bener-bener di situ make kreativitas lu make apa istilahnya itu lateral thinking ya, bahwa lu nggak linear gitu, lu bener-bener bisa ada banyak opsi, lu sebar gitu. Nah, critical thinking lu dipakai di sana gitu. Dan juga wawasan lu kayak Nadim mungkin dia mungkin temen lu ada yang kepikirannya nih kayaknya bisa di solve nih problemnya nih gitu, make HP terus make Gmap gitu kan, GPS. Nah mungkin kebetulan tapi temen lu nggak tahu tentang Uber gitu yang tahun lalu sebelumnya launching di Amerika gitu. Nah dia mungkin tahu gitu, mungkin beda kali, mungkin dia bapaknya kalau nggak salah di US ya. Nah terus ya dia bahkan pernah pakai itu gitu. Nah itu kan dia punya wawasan yang beda banget sama lo gitu kan. Nah itu juga jadi bahan buat nentuin kualitas dari hipotesa lo gitu, wawasan lo gitu. Nah ya akhirnya resultnya beda-beda pasti tiap orang, tiap bisnis gitu. Nah tapi itu satu aspek, gue tetap pengen nyinggung yang tadi gue kepikiran, bahwa aspek lainnya adalah gimana lo bikin culture di organisasi lo gitu, khususnya kalau tim lo udah gede gitu. Jadi lo bisa datang dengan hipotesa solusi yang sama, pengen solve problem yang sama gitu kan, cuman perusahaan lo culture-nya lebih jelek daripada yang menang sekarang nih, yang akhirnya menang gitu, bahwa lebih banyak politik di sana, lebih apa namanya, orang-orang pada cari muka, pada ngejilat, pada main belakang gitu, nggak buka-bukaan gitu, nggak jujur, nggak transparan. Ya lu geraknya lebih jelek gitu, meskipun lu datang dengan solusi hipotesa yang sama sebenarnya, dan mulainya startnya bareng-bareng gitu. Iya. Mungkin akan menarik sih kalau lo tadi sempat cerita pengen jadi dosen atau apa gitu kan, kalau dosen inovasi kayak gitu mungkin kayak bikin eksperimen di kampus gitu ya, yang mahasiswa tingkat berapa yang kurang lebih knowledge-nya kan sama lah yang diterima selama ini gitu sampai tingkat tersebut, lalu dikasih problem yang sama dan juga pokoknya dikasih problem yang sama dengan background yang kurang lebih sama kayak gitu ya. Jadi kita eksperimen aja gitu. Lo siapa nih yang akan berhasil gitu? Kalau yang berhasil ini apa yang menyebabkan dia jadi yang menyebabkan kenapa lo bisa berhasil ya, yang ini enggak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak eksperimen tapi eksperimen terhadap sosial gitu kali ya. Ya eksperimen terhadap proses inovasi, terhadap kegiatan inovasi gitu kan, yang gue sebagai dosen gue bisa ambil sampel banyak, maksudnya bertahun-tahun gue lakuin itu gitu kan, nanti gue dapet polanya gitu. Nah itu bisa banget. Kebetulan istri gue tuh sekarang kan kuliah di Inggris bidang pendidikan, dan dia tertarik banget sama namanya project based learning gitu, yang itu juga dipromosiin sama Nadim ya, buat salah satu yang dipromosiin Nadim gitu buat kurikulum sekarang. Nah itu emphasize banget ke kegiatan langsung real anak-anak itu, biasanya setim anak muridnya, dan dia tuh harus punya audience. Jadi kalau dulu kan kita bikin tugas kelompok di zaman kita sekolah, ada yang ya udah tinggal eksekusi aja nih yang diminta gitu. Misalnya bikin apa preparat penelitian apa gitu kan, simulasi apa gitu. Nah kalau ini lu bikin produk yang harus punya audience gitu, dan punya masalah yang pengen di-solve. Nah cara nge-solve-nya itu yang dibebasin ke anak-anak itu gitu. Jadi itu terbukti ya ini istri gue lebih tahu sih, ningkatin apa namanya, ownership sama jadi lebih engage gitu, lebih merasa memiliki. Dan yang gue paling senang adalah ngasih simulasi real di dunia
bahwa ntar mereka bakal ada konflik internal, terus apa namanya, ya kayak kerja lah gitu. Kalau dulu kan kita biasanya ada yang gabut ya, ada yang gabut nggak di tim, Gue nggak presentasi bantu. doang gue Lalu biasanya presentasi gitu. doang. Itu gabut atau enggaknya tergantung pandangan yang lain ya. Gabut itu sebenarnya karena nggak ngapa-ngapain. Bisa juga enggak, karena yang lain ngerasa anjir gue nggak bisa banget presentasi, malu gue gitu. Untung ada Panji gitu kan. Tapi kan jadinya cari muka kan. buat mereka value lu tuh gede gitu. Makanya gabut itu relatif. Nah, tapi lu masih mending kan ada kontribusi. Ini ada yang gabut beneran gitu, man. Hilang beneran gitu. Nah, cuman kita kan nggak solve problem itu gitu. Nah, ini yang paling kalau emang ide itu bagus, Ji. Cuman kalau itu mau jalan, menurut gua susah kalau di sistem masih kayak 1 semester tuh 4 bulan efektifnya atau 5 bulan gitu. Jadi bakal lebih baik kalau bicara malah inovasi ya, bikin produk ya. Setahun lah gitu. Setahun tim itu ada, mereka kerja bareng, coba solve problem itu bakal lebih efektif. I see. Ya, ya memang menarik banget ya. Termasuk yang itu, yang tadi, yang barusan lo ceritain juga tuh, metodologi pendidikan di sana, sebenarnya kan mencoba untuk mensimulasikan dulu kan. Lo nanti kemungkinan akan mengalami masalah yang akan chaos nih. Nah, betul tuh. Masalah chaos itu masalah tentang people biasanya. Iya. Dan akhirnya dicoba disimulasikan kan, sehingga nanti lo punya prior knowledge ketika lo menghadapi ini di dunia dunia nyata gitu ya, dunia bekerja. Kira-kira lo udah punya insting tadi kan, lo udah punya insting untuk men-solving tersebut, karena gue dulu udah diajarin kayak kita, kalau dulu kan kita nggak diajarin apa ya, misalnya yang sekarang ya apalah gitu ya, permasalahan kita hadapi sekarang begitu. Nah kalau di luar mungkin lebih banyak begitu, biar si anak-anak ini punya problem solving yang lebih oke dibanding orang yang lebih dewasa. Nah kalau lu sekarang lagi di UK itu dalam rangka apa, bro? Dalam rangka jadi bapak dan suami yang baik. Berarti yang kuliah istri? Yang kuliah istri. Terus kita kan bawa anak kan. Oke. Umur nanti bulan depan 3 tahun. Oh, I see. Soal di mana di UK-nya? Newcastle upon Tyne di utara. Oh iya. Tapi belum masuk Scotland. Oh iya. Soalnya ini jadi experience yang menarik banget dan mungkin bisa diterapkan juga tuh, maksudnya yang tadi kita obrolin di sana kan salah satu pusat kreatif juga ya, kalau kita ngomongin UK kan creative hub dunia mungkin ya bisa dibilang ya. Jadi hal yang menarik. Terus lo sebut juga di LinkedIn ya, pas lagi chat, lo dengerin Radiohead. Gimana tuh tinggal di UK dan jadi fansnya? Oh iya. Enggak sempat nonton, terus gue sempat nyari-nyari komunitas fans Radiohead di Newcastle, nggak nemu gitu. Jadi ya gue seperti yang teman-teman gue udah pada cerita gitu, kayak teman gue ada yang dia ke Jepang, terus dia suka Jepang-Jepangan kan, ibu-ibu gitu, terus dia langsung nanya tuh teman satu labnya yang di Jepang waktu itu, lu tahu ini nggak, tahu itu nggak gitu. Nah, terus dia kecewa karena nggak ada yang tahu gitu. jadi bahwa ya musik yang atau mungkin seni-seni yang niche itu ya bakal niche juga gitu di negara asalnya gitu. Yang emang indie ya bakal indie gitu. Jadi jangan kira ekspektasinya seperti apa gitu. Jangan kira. Dan pas gue lihat juga yang lebih aktif konser sekarang kan Muse ya. Gue juga suka Muse. Sebelum Radiohead gue suka Muse gitu. Nah hampir nggak pernah ada Muse konser di Newcastle gitu. Jadi emang termasuk kota kecil sih. Gitu. Mungkin itu jadi faktor juga tentang ini. Terus faktor kedua ini kayaknya gue dapet pas tinggal di sini, nggak tahu mungkin kayak di Jerman juga gitu.
lebih individualistis orangnya gitu. Jadi lebih di rumah gitu. Kalau kita kan lebih seneng bikin komunitas, kumpul gitu, ngobrol apa gitu. Iya, Nah mungkin itu juga kenapa gue susah nyari komunitas. tadinya gue pengen tuh nyari komunitas penggemar apa gitu kan, terus ntar Hmm. bawa gitar, ngejam bareng, nyanyi gitu, nyari temen ngelatih bahasa Inggris, cuman nggak nemu. Iya. Kalau gue nggak pernah tinggal di Jerman dalam rangka jangka panjang gitu sih. Dulu gue Bentar waktu itu. sebentar course cuma 2 bulan lah kayak gitu. Kemarin juga Maret ke Jerman itu cuma semingguan lah kayak gitu. Jadi nggak belum sempat sampai dalam banget sih masalah kalau culture atau berkehidupan kayak Iya. gitu sih. Iya. Kayaknya emang dibanding kita pelesiran gitu, datang gitu. Lebih enak tinggal bentar deh. Berapa ya? 3-6 bulan gitu. Maksudnya kalau emang lo tertarik sama culture-nya, terus memperluas pandangan gitu. Gue lebih kepikir kayak gitu tuh nanti di masa depan. Kan juga kan sekarang remote working makin rame ya. Yeah. Makin banyak gitu. Jadi kita bisa pindah negara 6 bulan di sana minimal gitu. Coba cari teman, coba itu lebih lebih ngebuka pikiran lo gitu. Lo jadi lebih bijak juga. Ini gue tinggal kan di akomodasi kampus nih. Kalau mau lihat gedung-gedungnya ya kayak gini lah. Oh, ini kayak mesnya gitu. Berarti lo beasiswa ya? Istri lo beasiswa gitu ya berarti? Itu beasiswa. Cuman yang di sini juga banyak yang nggak beasiswa. Maksudnya ini kayak asrama gitu, yang spesial bisa mahasiswa yang berkeluarga. Jadi gue dapet teman tetangga tuh dari mana-mana. Terus anak-anak bocahnya pada main-main aja gitu di depan. Terus ya itu yang kalau gue nggak di asrama nggak dapet sense itu. Dan ya seru lah belajar tentang budaya, sudut pandang orang seluruh dunia. Berarti kalau lo ada rencana sekolah lagi? Soalnya kalau gue lihat di LinkedIn kan terakhir di UI ya, ilmu komputer. Apakah mau ambil sekolah lagi juga atau? Pastinya karena kan pengen jadi dosen. Gitu. Di situ juga rencana di Inggris. Kenapa? Di Newcastle juga. Oh, nggak tahu. Yang jelas kan ini bakal balik nih gue sama istri bulan depan. Terus udah ya, selesai ya? Setahun doang di I see. Inggris tuh setahun doang. Kalau di Jerman 2 tahun ya S2-nya. Gue juga kurang tahu sih. Nah, ya jadi balik terus coba berkarir sambil ya persiapan buat apply LPDP juga. Benar-benar dapat LPDP juga gitu. Ini kan gue sekarang LPDP. Istri gue. Oh, I see. Iya, soalnya kalau gue lihat sebenarnya ya, yang gue juga agak ragu, kalau gue pribadi agak ragu untuk ngambil kuliah lagi itu karena kayaknya nggak terlalu gue belum tahu kepentingannya sebenarnya sih. Kalau sekedar knowledge aja gue lebih seneng ngambil yang short course kayak gitu kan. Gue kebanyakan ngambil yang kayak gitu tuh, kayak yang di Jerman atau di mana kayak gitu, di Australia gue terakhir 2017 kayak gitu. Jadi knowledge-nya kurang lebih sama, terus kredensialnya juga, bahkan kalau yang Australia itu cukup bagus karena dia ngecap kita sebagai alumni juga, padahal kayak cuma gue 2 minggu doang gitu loh. Secara knowledge-nya oke, knowledge apalagi sekarang bisa di mana-mana. Dan juga waktunya singkat yang pasti gitu loh, tidak makan ini sama sekali gitu. Kalau lo menimbang itu karena lebih kebutuhan akademis ya nantinya ya? Itu satu. Terus kedua, yang tadi gue bilang gitu, di awal pas perkenalan, gue serial entrepreneur sebenarnya, suka bikin hal baru dan lempar ke publik gitu. Nah, di sisi lain gue juga baru kenal, maksudnya makin kenal diri gue gitu di umur 20-an akhir itu adalah gue suka nulis gitu. Jadi gue emang nikmatin banget pemikiran yang kayak tadi pas di interview ini tuh ada beberapa pemikiran tuh yang baru muncul gitu. Tadi kan yang dari diskusi sama lu kind of fin, terus dihubungin ke project based learning gitu. Nah, gue seneng mikir itu dan nulisin itu gitu. Bikin itu jadi terstruktur, dan gue kalau nulis tuh bisa panjang, bisa
ya emang tipe-tipe akademik terus intelek yang gitu-gitulah gitu. Justru dan itu mungkin kelemahan gue. Tadi kan bahasa gue jadi agak formal, kurang banyak luasan buat gaul di lapangan gitu, sosial gitu, bersosialisasi. Terus tapi di sisi lain gue ekstrovert, jadi seneng ketemu orang baru gitu, ngobrol-ngobrol. Ujung-ujungnya jadinya aneh gitu kan, jadi agak nyentrik gitu. Karena memang dia harus jadi dosen, harus S2 S3, dan juga karena punya jiwa akademisi dan penulis di dalam diri gue. Iya sih. Soalnya itu yang dibilangin orang-orang, lu kalau nggak tahan buat riset hal yang sama gitu dan nulis dan banyak baca di satu topik, jangan pernah ambil S3 gitu. Gitu kan, lu pernah dengar kali ya? Iya. Iya sih, cuman ya itu gue masih ya mungkin karena tadi ya dorongan lo lebih kuat untuk ke akademisi dan menulis itu. Kalau gue belum jadi masih ragu sih, selalu ada keinginan gitu, cuman belum pernah tertuang jadi harus jadi apply atau jadi apa kayak gitu, belum kayaknya sekolah seru ya, tapi dipikir-pikir kayak nggak juga kayaknya sih. Gue seneng sekolah tapi nggak seneng ujiannya sebenarnya sih, jadi itu agak-agak mengganggu gitu sebenarnya. Iya. Di apa namanya? Mungkin karena pengalaman ujian lu kan TI ya. Nah, dan juga sebelum lu kuliah, sebelum kuliah gitu, SD, SMP, Teknik fisika gue teknik fisika. Oh, teknik fisika gitu. Iya. Nah, ya fisika gitu. Ya apalagi fisika. Jadi kalau istri gue tuh dia pendidikan, nggak pernah ada ujian. Oh, iya. Jadi dia itu nulis banyak kan. Nah, text time, waktunya yang kepake sama aja sama waktu buat belajar gitu. Cuman mungkin lebih nggak setegang ujian kan. Kalau ujian kan benar-benar jepret gitu. Dilihat, lu dievaluasi gitu. Nah, jadi tergantung bidang ya. Mungkin ada nanti lu nemu bidang yang emang nggak ada ujian. Iya, karena pada prinsipnya prinsip menguji itu sendiri gue juga kurang srek sih sebenarnya. Benar. Sebenarnya gue tebak dalam hal ini lu kurang nyaman ya sama budaya di Jerman gitu. Dalam konteks apa? Dalam konteks ujian gitu, terus akuisisi knowledge gitu. Terus ada apa namanya target pembelajaran yang jelas, yang clear. Nggak tahu juga sih, maksudnya gue belum pernah sekolah benar-benar juga kan, maksudnya jadi nggak tahu juga apakah ininya di sana gitu. Yang 2 bulan di Jerman itu nggak ada ujian ya? Enggak kan itu ini aja apa namanya short course aja lah, short course ada internshipnya paling sih, cuman juga nggak ada ujian atau apa. Gue lebih nggak apa ya. Nggak tahu juga sih, ya mungkin kayak tadi gue bilang bisa jadi mungkin arogan juga gitu ya, mungkin juga dari sisi lain juga kenapa harus diuji sih kayak gitu ya udahlah nanti aja gitu di ininya, kalau dalam prakteknya aja gitu ya, daripada diuji dan segala macam. Tapi gitu. Kalau ngomong cita-cita lo apa, Haji? Apa? Aku jadi ngeliat diri lu apa namanya 20 tahun lagi deh, 20 tahun lagi. Waduh. 2040 yoi. Aduh. Baru kemarin ngobrol sama temen gue ya, lebaran gitu. Apa namanya? Sekarang masih punya mimpi nggak kayak gitu-gitu? Kayaknya itu udah nggak lagi sih. Maksudnya kalau dulu kayak pencapaian pengen jadi gubernur lah atau pengen jadi apa. Sekarang kayaknya enggak sih. Maksudnya gue juga bingung ya. Dan itu terjadi juga ada temen gue juga di lingkungan temen gue juga gitu. Kayaknya ngapain ya? Ya udah nggak ada something apa ya yang pengen di achieve gitu dalam konteks dalam tadi mimpi yang kayak gitu maksud lo, yang pengen jadi something gitu. Iya. Ya bisa ke sana, tapi bisa juga kayak apa ya, bidangnya gitu. Kayak gue, yang tadi kan gue bilang gue suka banget nulis gitu, gue suka banget mikir.
dan ngajar Oke. gitu. Nah, gue pengen ya jadi di bidang itu gitu. Kalau bicara achievementnya, mungkin achievementnya ya yang beberapa gue kepikir bisa gue itu jadi penulis buku bestseller, bisa gue itu jadi konsultan yang dipanggil ya kayak gue dulu lah, zaman Scrum, zaman Agile gitu, dipanggil terus ngasih training, dibayar gitu. Bisa gue jadi komisaris, diundang jadi komisaris independen gitu kan, apa namanya, gue harus ikut rapat-rapat rutin terus ngasih insight gue, ngobrol bareng sama komisaris lain terus sama CEO-nya gitu, ya semacam itu gitu. So memang gue sih memang menghindari buat punya apa target atau mimpi yang tipenya achievement kayak gitu. Gitu. Tapi gue lebih suka ngebayangin bidang gitu. Bidang apa nih yang apa namanya? Gue nyemplung di sana dan gue happy banget. Entah apa nanti yang ada di depan gue bakal semangat gitu kejarnya. Gitu. Dan ya bidang itu kan akademisi itu tadi, intelektual sama inovasi. Nah, itu yang gue kebayang sekarang. Bisa jadi nanti berubah. Iya. Kalau lu bidang apa gitu berarti yang lu suka? Sebenarnya sih gue sangat suka apa yang gue lakukan sekarang juga ya. Maksudnya Yang lu lakukan sekarang itu apa? Gue bisnis gitu. Bisnis mungkin kalau ngomongin bidang ya berarti bidang digital kayak gitu ya. Digital dan teknologi lah in general gitu. Kalau Ini software house gitu maksudnya. Gue bikin ada software house, cuman sekarang yang lagi rame adalah, maksudnya yang lagi digeluti banget adalah produknya gitu. Produknya namanya Kiwi. Kiwi itu semacam kayak aplikasi antrian gitulah secara simple gitu, untuk ngantri di bank, ngantri di layanan pemerintah yang kayak gitu-gitulah, kesehatan, apalagi pas COVID kemarin gitu. Jadi ngantri jarak jauh lah simpelnya kayak gitu, atau ya secara general mungkin customer experience, meningkatkan customer experience salah tujuannya kayak gitu. Jadi kalau dari sisi tadi ya, yang dari sisi inovasinya, gue juga sama teman-teman gue itu bikin, mungkin nanti lo juga tertarik ini ya, join juga ya. Kita bikin namanya Altek ya. Altek tuh alih teknologi singkatannya. Ya, semacam kayak asosiasi, kepanjangannya tuh Asosiasi Alih Teknologi dan Pengembangan Bisnis. Nah sebenarnya itu yang kita juga dalam berbarengan sama BRIN juga saat ini. Terus sekarang juga lagi ada project sama Bank Indonesia untuk kayak deliver inovasi yang kayak gitu-gitu sih. Dan gue cukup mungkin ini sih kalau yang tadi masalah mimpi atau apa, karena berangkatnya ya ketika ngobrol sama pas Lebaran kemarin sama teman-teman gue itu karena ini terjadi karena COVID juga gitu loh. Maksudnya jadi besok juga bisa mati kayak gitu loh. Jadi jadi ya kita happy dengan apa yang kita jalani dan kita capai saat ini aja sih. Jadi nggak walaupun di akhir obrolan kita itu bisa jadi kita sendiri udah terlalu malas gitu, jadinya tidak mendobrak untuk melakukan inovasi lagi gitu ya. Kebiasaan baru yang tadi apa istilah, kebiasaan baru yang bisa jadi kebiasaan lah, hal baru yang bisa jadi kebiasaan lagi gitu. Udah cukup enak gitu, nyaman, jadinya tidak mendorong itu lagi gitu. Tapi yang tadi lo sampaikan sebenarnya menarik juga ya, bahwa mimpi itu bisa jadi di bidang dan juga nanti paling nggak excel di bidang tersebut gitu kan. Iya sih, itu bagus sih. Kan mimpi itu hal yang mahal ya jadinya. Karena ya belum tentu bisa dibayangin gitu. Gue juga jadinya nggak terlalu begitu belakangan ini mungkin ya, karena COVID juga, efek akibat COVID juga gitu. Gitu sih. Tapi menarik kalau lo yang mau lo capai adalah hal tersebut tadi ya, masalah di bidang akademisi. Menurut gue sekarang Indonesia waktu yang tepat banget kalau lo balik gitu ya. Tadi lo cerita juga Nadiem lagi melakukan banyak inovasi. Gue juga beberapa kali jadi bantu kampus merdekanya di beberapa kampus kayak gitu. Terus juga BRIN terutama sekarang melakukan perombakan besar-besaran kan, inovasi gitu. Ada yang resisten, banyak yang resisten, tapi juga
ya ada juga unsur politiknya juga, tapi menurut gue momentum yang tepat banget ketika lo balik terus apa ya, ambil posisi dan ambil positioning di situ, dan bisa jadi ini lagi chaos sih sebenarnya. Lagi di tahap chaos. Chaos maksudnya itu gimana? Chaos yang tadi dalam terminologi lo itu apa maksudnya, banyak problem, kan inovasi lahir justru di negara-negara yang bermasalah kan, maksudnya ada yang punya masalah biar jadi ini. Jadi ketika lo balik nanti terus juga ambil posisi tadi ya, konsultan inovasi, menurut gue akan bisa achieve dengan baik sih, karena di mana-mana butuh ininya ya, apa namanya ya, ilmunya lah ya, atau ya diskusi-diskusi seperti ini menurut gue diperlukan kayak gitu. Setuju. Semuanya butuh. Yang buat yang lagi ngejabat sekarang butuh sesuatu yang bikin dia jadi terpilih lagi gitu kan. Bisnis butuh apa namanya, terobosan supaya nggak kalah sama kompetitor. Terus kondisi juga makin berat kan, inflasi karena quantitative easing, cetak uang banyak gitu. Nah ya jadi wish us luck. Iya, mudah-mudahan balik. Kalau lu berarti sorry motong, lu berarti udah ada di bidang yang lu nyaman berarti. Makanya lu juga ngerasa punya mimpi gitu. Lu udah punya bisnis sukses, lu apa namanya, kebutuhan sosial lu juga udah terpenuhi dari podcast gitu. Lu ngomongin hal-hal yang lu suka gitu, dan ya nggak ada yang salah juga sih buat apa namanya, maksudnya gini, gue kan sekarang belum jadi dosen gitu, gue belum jadi penulis, gue belum jadi apa gitu. Jadi gue terlihat seperti lagi ngejar ke sana gitu kan. Cuman mungkin insya Allah ya gue nyampe sana gitu. Pas gue nyampe sana bisa jadi gue di posisi lo kayak, ya udah, gue udah di bidang yang gue suka gitu. Mungkin jadi ada beberapa mimpi-mimpi kecil di bidang itu yang gue kejar gitu. Cuman gue udah nyaman dan ya. Iya. Sebuah state yang nggak salah juga sih menurut gue. Iya, tapi ya tadi gue bilang di akhir diskusi kami tuh apa terlalu ini ya, maksudnya ya ini bukan diskusi dan diskusi sambil halal bihalal gitu sih, bukan. Iya. Kayak diskusi yang serius juga gitu. Jadi kayak apa kita terlalu ide gitu. Terus kan lo kalau follow Bapak ID di Instagram itu kan dia sempat mention berapa bulan yang lalu gitu ya, bahwa kalau ngomongin zona nyaman tuh bukan keluar dari zona nyaman, tapi justru memperluas zona nyaman gitu kan. Karena terminologi yang menarik menurut gue, karena biasanya kan apa ya, bukan konsultan ya, motivator itu kan suka pada ngomong lo harus keluar dari zona nyaman dan segala macam. Gue mungkin yang lebih tepat yang disebut oleh si bapak-bapak ID itu ya. Jadi lo mendingan memperluas gitu loh. Jadi lo sekarang nyaman, misalnya nyaman di rumah gitu. Bisa lo enggak lo nyaman se-RT kayak gitu. Jadi lo kemana-mana nyaman gitu. Atau kalau udah se-RT nyaman, lo bisa nggak se-RW nyaman gitu. Jadi itu terminologi. Tapi bisa jadi juga tadi bisa jadi ya karena jadi malas gitu. Menurut gue memang apa ya, bahaya juga sih. Makanya kalau apa ya, kalau gue tuh ini fasenya mudah untuk bikin something gitu. Jadi kalau di fase creation bisnis gitu atau fase di bisnis, gue tuh sangat mudah untuk bikin something gitu, create something gitu, ngelihat peluang langsung jadi gitu. Problemnya adalah ngembanginnya gitu kan, makanya butuh partner biasanya untuk ngembanginnya. Gue biasa berpartner kayak gitu. Kita setipe lah. Iya yang kayak gitu, bikin somethingnya. Berarti kita nggak bisa berpartner, Ji. Ya. Sama-sama kuat di awal. Sama-sama kuat di awal gitu ya. Biasanya. Atau nyari partner lain gitu kan? Iya, nyari partner lain. Ya jadi biasanya seperti itu. Nah itu juga udah dulu sempat gue kritisi gitu. Tapi ya pada akhirnya juga udah nyaman juga dengan itu gitu, nggak usah ngerjain sesuatu yang nggak kita suka aja lah sebenarnya gitu. Betul. Jadinya ini gitu. Tadi gue mau ini apa ya buat closing tuh, buat pertanyaan akhir gue jadi lupa gitu. Sorry, gue doyan motong soalnya. Potong. Jadi ini. Aduh lupa gue beneran deh. Iya tadi tuh yang masalah ketika lo balik lagi ke sini, terutama juga mungkin bini lo juga ya, masalah apa tadi ya yang diambil apa, masalah progress apa learning project based
based learning ya. Gue nggak tahu sih mungkin istilahnya kayak gitu ya. Tapi kayaknya Lu tinggal di Bandung bukan? Di Bandung sekarang di Bandung. Biasa di Bandung. Nah, iya. Sorry, motong lagi gue. Iya. Mungkin terkait project based learning ini, gue sama istri itu bakal tahun depan mungkin kalau lancar bakal pindah ke Bandung, tinggal di Bandung gitu. Oh, I see. Boleh. Itu gara-gara istri gue nemu sekolah yang bagus banget dan juga implementasi project based learning gitu. Namanya Semipalar. Oh, belum tahu. Dekat Pasteur, ya dekat Pasteur lah. Itu gue lupa nama itunya. Sukajadi apa. Nah, dia itu udah nyari-nyari di Jakarta nggak nemu gitu. Dia sendiri orang Jakarta gitu. Jadi ya bela-belain pindah ke Bandung karena cuma nemu di Bandung gitu. Dan kalau emang tertarik sama hal ini, mungkin bisa visit, mungkin bisa nonton YouTube-nya. Panji udah punya anak? Belum. Nah, apalagi nanti misal punya anak gitu. Soalnya istri aku bilang itu ya jarang di Indonesia dan berharga banget sih, valuable banget sih. Kebanyakan yang sekolah-sekolah internasional tuh ya cuman modal bahasa Inggris doang, tapi secara mindset, secara apa tuh masih sama aja gitu. Piannya, apanya, itunya ya kalau modal bahasa Inggris doang sih sebenarnya value-nya nggak segede dari uang yang dikorbanin. Iya. Mungkin value-nya prestisnya juga kali. Oh gila, sama kayak beli barang mahal kan. Fiturnya ada di harganya. Iya. Ya. Anyway, itu tentang project based learning tadi nyetup motong, sorry banget. Balik lagi, silakan. Mungkin terakhir ya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran ya. Ini mungkin agak tapi gue minta pandangan aja sih. Sekarang kan memang sangat inovatif banget ya masalah pembelajaran. Terus juga dari tadi apa yang kita omongin, metodologi belajar, metodologi melakukan riset, inovasi, eksperimen dan lain-lain gitu. Ini agak nyeleneh, tapi where do you stand on pembelajaran tipikal Islam learning? Kalau dalam konteks misalnya kalau kita ngambil apalagi lo udah punya anak gitu kan, ngambil kebanyakan kan kalau di Islam atau di pembelajaran Islam itu adalah ya lo taken aja dulu gitu. Lo kalau perlu misalnya kalau apalagi dengan ke ilmu Al-Qur'anan lo hafalin aja gitu. No matter apa reasonnya dulu atau tadi ya proses memahami problemnya dulu, memahami urgensinya dulu. Ambil aja dulu gitu. Where do you stand on that? Iya. Sebelum gue jawab, gue mau nanya, lu kenapa kepikiran ini gitu? Nanya ini. Ini soalnya topiknya rada beda ya sebelumnya. Karena gue dengar di sebelah istri gue lagi ngaji. Jadi kepikiran ya? Terus beberapa waktu yang lalu, dia kan belajar ini ya, belajar apa namanya? Belajar apa sih namanya itu? Sanat lah ibaratnya dalam konteks cara membaca Al-Quran kayak gitu. Dan kita sering berdebat masalah itu gitu. Maksudnya menurut gue ada beberapa yang bisa dimodernisasi, tapi ada juga yang kalau dalam konteks Islam biasanya saklek ini karena kedenger aja dari sebelah benar-benar Iya. Sanat itu sanat apa tajwidnya, pronunciation ya, atau betul. Jadi lo kalau dalam konteks lo Islam kan ya? Jadi gue takutnya jelasinnya atau ininya karena gue menduga dari nama aja sih, takutnya kan gitu. Tapi in general bukan cuma dalam ilmu tersebut gitu. Kalau kita gue sendiri, kita juga apalagi di orang Indonesia dulu kan di sekolah atau kita belajar Islam pertama kali kan juga ya lo terima aja dulu gitu loh, lo hafalin aja dulu, bahkan kan sering sampai sekarang kita sholat juga nggak tahu bacanya artinya apa gitu kan, ritual apa aja gitu. Ada pandangan nggak paling nggak terkait? Iya, ini topik menarik banget, gue sering banget bahas sama istri. Thank you udah angkat. Saking senengnya sampai gue tanya kan kenapa lo nanya. itu artinya saking serunya buat gue gitu. Oke. Jadi apa namanya yang gue sepakati sama istri gitu, ada banyak banget yang bisa diubah di pendidikan Islam gitu. Salah satunya itu, jadi gue sama istri itu nonton Numan Ali Khan
Pernah dengar nggak? Inggris ya? Kenapa? Inggris juga ya dia ya, kalau nggak salah ya? Enggak. Dia USA. Oh, USA. Dia di New York, keturunan Pakistan. Dia di New York gitu. Dia background aslinya bukan ulama, scholar agama gitu. Cuman dia tertarik dan dia belajar gitu, bela-belain nyari guru orang Arab gitu. Karena fokus dia adalah bahasa. Jadi dia bukan fokus di fikih apa di mana gitu, dia di bahasa gitu. Dia pengen tahu dari si makna gitu kan, dari si bahasa Arab, grammarnya, katanya, vocabnya gitu. Dan dia ada satu video itu 1,5 jam lebih kalau nggak salah. Dia lecture dia di Malaysia, cuman bahas Al-Fatihah gitu. Dan dia bahas tuh secara grammar, terus hubungannya ke makna gimana gitu. Grammar dan kosakata. Nah, gua sama istri seneng banget dan ngerasa harusnya orang Islam tuh semuanya bisa bahasa Arab idealnya gitu. Dan maksudnya bukan bisa ya, bukan bisa ngomong, tapi paham gitu. Nah, ya kan masalahnya case-nya di zaman Nabi juga belum banyak case yang ada orang asing banget nggak bisa bahasa Arab gitu. Dan nggak paham. Nah itu baru muncul setelahnya gitu kan, dan harusnya ekspansinya sampai paham bahasa Arab. Dan setuju banget sama lu gitu, harusnya pas sholat ya ngerti apa yang diomongin gitu, karena itu yang orang-orang Arab di sini ngerti. Gue punya tetangga orang Libya, orang Arab Saudi gitu, orang Mesir gitu. Nah mereka semua paham Arabnya Al-Quran gitu. Gitu. Jadi mereka bahasanya dialeknya beda, bisa 70% beda gitu. Cuman mereka ngejaga yang bahasa standar di Quran itu gitu. Dijadiin bahasa buat di TV, di koran gitu. Nah itu yang harusnya muslim-muslim di Malaysia, Indonesia itu juga paham. Gitu. Itu dari sisi bahasa. Terus dari sisi pandangan, gue juga suka dan gue bersyukur ada YouTuber semacam Guru Gembul gitu. Jadi lo belum. Oke. Lanjut. Belum pernah lo? Waduh, dia orang Bandung juga. Jadi ya pandangan dia kurang lebih sama lah gitu. Dan dia meluas lagi bahkan di aspek-aspek lain tentang agama. Itu Sorry. Oh, tahu. Ini lagi gue play tadi. Jadi putar jadi. Masuk enggak? Lanjut. Ya, yang tadi selain hafalan sepakat kita Guru Gembul gue dan lu gitu. Cuman ada hal-hal lain yang menarik yang gue banyak sepakatnya sama dia. Mungkin ada yang nggak sepakat tapi sedikit gitu. So ya kalau lu coba nonton Guru Gembul, mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin kita bakal sepakat banyak banget pendidikan agama yang harus diubah di pendidikan agama. Dan turunannya adalah berarti ketika lo tadi ya istri mungkin mau ngambil sekolah di sana atau pendidikan anak di sana, dan itu arahnya lebih ke pendidikan modern jatuhnya, bukan kayak sekarang kan juga mainstreamnya rata-rata. Ini maksudnya di sana ini itu ya Semi Palar. Di Bandung itu, gue nggak tahu itu apakah Islam atau modern atau. Wah dia itu sih nggak agnostik lah urusan agama. Oke. Cuman jadinya memang sekolahnya itu nggak full day gitu. Jadi kalau mau ngajarin agama ya cari sekolah lain. Oke. Berarti itu konteksnya untuk bekerja nantinya ya, bukan untuk sekolah anak atau apa segala macam. Konteksnya bekerja. Lo mau tinggal di Bandung itu untuk bekerja di sana atau untuk pendidikan? Enggak, sekolah. Kita mau nyekolahin anak kita di sana gitu. Karena menurut kita bagus banget environment-nya. Oke. Terlebih ini sih guru aku kan istri aku mentingin banget kualitas guru gitu. Dan yang bikin istri aku kepincut banget ya ada G-Form buat ngelamar kerja sebagai guru gitu di Semi Palar. Nah itu pertanyaan-pertanyaannya emang keren banget menurut istri aku. Kayak ceritain dong tentang hubungan kamu sama orang tua kamu gitu. Terus suruh ceritain panjang, terus apa film dokumenter yang kamu suka gitu. I see. Jadi penting buat istri aku sebenarnya yang paling penting adalah belief dari kepercayaan dari gurunya. Gurunya itu percaya nggak bahwa semua anak tuh bisa bagus, bisa diselamatkan dalam tanda kutip, bisa punya soalnya
cap atau label atau fixed mindset dari guru itu bakal ngaruh ke takdir anak itu gitu, ke kehidupan anak itu sampai gede nanti. Iya. Walaupun gue juga berpandangan ya, tapi ini nanti bisa jadi diskusi baru lagi. Cuman sekilas saja, gue berpandangan juga. Kadang-kadang bisa jadi iris waris juga gitu. Kita bisa sampai di saat ini ya mungkin kalau gue karena sekolah di SD negeri gitu, SMP di SMP negeri, yang mana kalau sekarang kayaknya males banget sih nyekolahin anak sana gitu. Jadi ada apa ya? Ada siapa tahu nanti terbentuk dengan sendirinya, nggak terlalu di sana. Gue juga produk dari negeri gitu, dan iya, kan? gue sendiri nggak masalah sama itu. Juga nggak masalah karena memang faktor yang lebih penting dari sekolah adalah orang tua. I see. Jadi itu juga istri gue sepakat gitu. Cuman ya oke, orang tua kita coba perbaikin diri sebaik mungkin. Nah terus kan sekolah itu kan juga makan porsi gede juga kan di waktu anak gitu. Itu kita cari yang terbaik juga gitu. Iya. Ya gitulah, pas udah jadi orang tua pikirannya anak terus. Iya. Oke bro, thank you ya atas waktunya. Seru ya. Jadi ngalor ngidul aja ya sebenarnya. Mudah-mudahan bagi yang dengar juga ada yang diambil apa yang kita obrolin. Terima kasih sekali lagi Mas Rizky Saiful. Sama-sama, thank you Mas Panji Prabowo. Ya, terima kasih juga yang udah dengerin. Atas undangannya dan ya teman baru. Ya, terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.